Halo semuanya, selamat datang di video presentasi ini. Jadi dalam kesempatan ini saya Dita Lestari dari Program Studi Akuntansi Universitas Teknologi Sumbawa akan memaparkan hasil analisis dan visualisasi data e-commerce berbasis dataset publik. Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana data transaksi e-commerce diolah menjadi wawasan yang menarik dan strategis. Mari kita mulai perjalanan analisis data kita. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan dataset yang digunakan dalam proyek analisis. Jadi dataset yang dianalisis merupakan data publik bertema e-commerce dari Brasil yang tersedia di platform Kaggle. Nah, tadi teman-teman jika ingin melihat datanya, teman-teman bisa mengklik link yang sudah saya sediakan di pendahuluan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis data transaksi e-commerce serta menyajikannya dalam bentuk visualisasi yang informatif dan mudah dipahami. Dan ini juga dapat menghasilkan insight. Yang pertama, untuk mengetahui kategori produk dengan penjualan tertinggi. Terus yang kedua, mengidentifikasi wilayah geografis dengan jumlah pembelian tertinggi. Yang ketiga, menganalisis pola ulasan pelanggan berdasarkan waktu pengiriman. Selanjutnya, untuk mempelajari hubungan antara harga produk dan performa penjual. Dan yang terakhir, mengevaluasi jenis metode pembayaran yang paling banyak digunakan. Nah, di sini ada metodologi. Yang pertama itu tools dan bahasa pemrograman atau alat visualisasi yang digunakan. Jadi, untuk melakukan analisis ini, saya menggunakan Python dengan library seperti Pandas dan Matplotlib. Prosesnya dimulai dengan pembersihan data, menghapus duplikat dan nilai kosong, lalu menggabungkan beberapa file berdasarkan ID. Nah, data juga ditransformasi untuk menyesuaikan format tanggal, menghitung durasi pengiriman, dan menormalkan kategori agar konsisten sebelum divisualisasikan. Di sini juga ada langkah-langkah eksplorasi dan pembersihan data. Teman-teman bisa membacanya pada slide ini. Oke, kita lanjut ke visualisasi dan analisis. Untuk visualisasi pertama, ada total penjualan per kategori produk. Jadi, visualisasi pertama ini menampilkan total nilai penjualan dari masing-masing kategori produk dalam mata uang real Brasil. Nah, grafik batang atau bar chart ini digunakan karena efektif dalam membandingkan nilai antar kategori. Dari hasilnya terlihat bahwa kategori bed bath table, health beauty, dan sport leisure menjadi penyumbang penjualan terbesar, menunjukkan ketertarikan konsumen yang tinggi terhadap produk-produk dalam kategori tersebut. Selanjutnya visualisasi yang kedua, jumlah total pesanan per bulan. Nah, visualisasi kedua ini memperlihatkan jumlah pesanan yang terjadi di setiap bulan sepanjang tahun. Dengan menggunakan line chart, tren pesanan dari waktu ke waktu dapat terlihat lebih jelas. Terjadi lonjakan signifikan pada bulan November yang kemungkinan besar disebabkan oleh adanya promo akhir tahun seperti Black Friday. Untuk visualisasi ketiga tentang distribusi rating pelanggan. Nah, visualisasi ketiga ini menunjukkan distribusi rating atau ulasan yang diberikan oleh pelanggan setelah melakukan transaksi. Nah, menggunakan bar chart, kita dapat melihat bahwa sebagian besar pelanggan memberikan rating 5. Hal ini menandakan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belanja mereka. Dan visualisasi keempat ini tentang jumlah pelanggan per negara bagian. Nah, pada visualisasi ini, kita dapat melihat sebaran jumlah pelanggan berdasarkan negara bagian di Brasil. Grafik batang horizontal ini digunakan karena nama wilayah dapat ditampilkan lebih jelas. Hasilnya menunjukkan bahwa negara bagian Sao Paulo atau SP memiliki jumlah pelanggan terbanyak dibanding wilayah lainnya. Nah, terakhir untuk visualisasi yang kelima tentang durasi pengiriman vs rating pelanggan. Nah, untuk visualisasi ini menyajikan hubungan antara durasi pengiriman dan rating yang diberikan pelanggan. Dengan box plot, kita bisa melihat pola penyebaran durasi pengiriman. Terungkap bahwa semakin lama waktu pengiriman cenderung berbanding lurus dengan turunnya nilai rating, yang berarti waktu kirim memengaruhi kepuasan pelanggan.
Nah, dari hasil visualisasi dan analisis data e-commerce yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan penting. Pertama, jumlah pesanan yang mengalami peningkatan signifikan pada bulan November, yang kemungkinan besar dipicu oleh promo akhir tahun. Yang kedua, mayoritas pelanggan memberikan rating 5, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan yang diberikan. Ketiga, negara bagian Sao Paulo menjadi wilayah dengan jumlah pelanggan terbanyak. Dan yang terakhir, ditemukan bahwa durasi pengiriman yang lebih lama, terutama di atas 20 hari, cenderung berkorelasi dengan penurunan rating dari pelanggan. Nah, sebagai rekomendasi, perusahaan dapat memaksimalkan potensi penjualan dengan fokus pada promo besar di bulan-bulan strategis seperti November. Selain itu, mempercepat proses pengiriman sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Wilayah dengan konsentrasi pelanggan tinggi seperti Sao Paulo juga sebaiknya menjadi prioritas dalam strategi pemasaran dan layanan. Evaluasi terhadap penyebab rating rendah pun perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Nah, di sini ada lampiran sebagai pelengkap dari analisis dan visualisasi data yang telah disampaikan. Di sini ada lampiran yang mencakup dokumentasi dan referensi yang digunakan. Laporan visualisasi serta analisis data tersedia dalam format Google Slides maupun PDF, dan seluruh kode analisis dapat diakses melalui repository GitHub jika dibutuhkan. Nah, dataset yang digunakan berasal dari Brazilian E-commerce Public Dataset by Olis yang tersedia secara publik di platform Kaggle. Dataset ini mencakup berbagai informasi penting seperti data transaksi penjualan, ulasan pelanggan, hingga detail pengiriman. Sumber data ini bersifat terbuka dan digunakan secara non-komersial untuk keperluan analisis dan pembelajaran. Oke, demikianlah presentasi analisis dan visualisasi data e-commerce yang telah disajikan. Semoga informasi dan insight yang disampaikan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Bye-bye.